Sang Malang Sumirang berjalan, mengelilingi berbagai negeri, menjelajahi mancanagari. Tak ada yang dikehendaki, berjalan semata menuruti langkah, jalan yang mulia, jalan manusia unggul. Pelaksana sebagai tabir semesta sering dia melihat orang-orang sedang berjamaah di masjid, tapi tak ingin dia bersembahyang. Anjingnya turut ke masjid, sehingga merusuhi, disuruh sholat tasudi, dipaksa diancam. Syekh Malang Sumirang tiada menyahut, diomeli. Tertawalah, tenang saja. Begitu tersiar kabar di berbagai negeri bahwa Syekh Malang Sumirang nyata merusuhi agama menentang syariat Rasul, walaupun di ibu kota negeri Demak Ki. Syekh Malang Sumirang tiada menghargai ketika diancam, malah menerjang tanpa cemas sedikit pun. Sudah hilang rasa takutnya. Sudah 3 tahun berlalu lamanya dia merusuhi. Syekh Malang Sumirang sudah menginjak usia 30 tahun. Majelis para wali menjatuhkan hukuman mati dengan cara dibakar kepada Syekh Malang Sumirang atas pelanggaran hukum Islam yang berlipat ganda. Selanjutnya di ibu kota negeri Demak berkumpul para wali, mufti, suluka, brahmana, membahas hukum Allah. Sudah bermufakat mereka semua bahwa Syekh Malang Sumirang sudah terkena hukuman negeri oleh agama, dijatuhi hukuman mati karena berani menerjang larangan syariat, mengaku berbadan rohani, dan berlanjut mengaku keberadaan ilahi. Maka tiada dapat berkelit dari hukuman mati, karena dia tak dapat lagi diselamatkan atau dinasihati, disembuhkan, diredakan oleh keponakannya yakni Sunan Kudus. Teramat sayang sang paman, sering ditangisi, namun Syekh Malang Sumirang tetaplah congkak berkeras kepala, tanpa tabir segala tingkahnya. Maka diundangkanlah sudah Ki Syekh Malang Sumirang bahwa akan dihukum mati, ia akan dibakar hidup-hidup di alun-alun Demak. Malang Sumirang mendengarnya, teramat giranglah ia, menggebu, tiada cemas sama sekali. Maka sang Rekyanapati Wanasalam membangun unggun untuk tempat pembakarannya. Tak lama kemudian lengkap sudah perangkat sang unggun. Tibalah hari Senin, sudah genap para wali beserta para brahmana, juga Sri Baginda, yang keluar dari istana, bertata di alun-alun selatan di bawah beringin kembar, semua di bawah naungan Sang Mahaprabu, berjajar dengan Kanjeng Sunan Derajat yang tinggi, serta seluruh wali pemuka, berjajar dengan Sang Raja Wali bawahan, semua di kanan kiri. Di depan berjajar para brahmana, hukama, ulama, mufti, yang hadir bergabung dengan sesamanya. Sang Rekyanapati Wanasalam beserta para adipati, punggawa dan satria berjajar di muka raja. Para mantri terkemuka yang berhimpun memenuhi alun-alun hingga meluap. Malang Sumirang sudah tiba, lalu duduk di tempat wali. Rendahan anjing kecilnya dibawa menghadap di depannya. Pelaksanaan hukuman atas Malang Sumirang terhukum bersiaga untuk menuliskan wasiater. Akhirnya tenang saja, tentramlah dia, bahkan suka tiada kira. Maka Kanjeng Sunan Derajat perintahkan segera kepada Sunan Kudus supaya menyelenggarakan segera pelaksanaan hukuman Allah yang sudah pasti akan membawa kematian Syekh Malang Sumirang. Tak dapat berkelit, Kanjeng Sunan Kudus segera memerintahkan pamannya, "Paman, terimalah sekarang titah dari Sang Junjungan yang sudah bermufakat dengan Sang Maha Prabu, serta seluruh waliullah, para hukama tanah Jawa, para adipati, punggawa, dan satria. Anda dijatuhi hukuman Allah sungguh berdasarkan perintah syariat yang jelas langsung dari Quran dan hadis, ijma, dan qiyas yang sudah pasti. Tak boleh bergeming walau serambut. Semua ini hanyalah buah daripada apa yang sudah Anda lakukan sendiri." Ki Syekh Malang Sumirang menjawab bersedia. Seraya gini katanya, "Oh, anakku Kudus, segeralah dinyalakan unggun. Nanti kalau apinya sudah berkobar, aku akan segera masuk meloncat ke dalam unggun, dan lagi aku minta kertas guna menulis wasiatku kalaulah aku sampai mati." Kanjeng Sunan Kudus segera memberikan tinta serat kertas, kurang lebih 2 bundel, seraya berkata pada Sang Rekyanapati Wanasalam supaya segera menyalakan unggun. Bersiaga Sang Mahapati, segera disulut. Api berkobar, melanda minyak dan reranting, menjilat-jilat, mengerikan. Api membumbung ke angkasa, mengeram. Suara api yang menyaksikan merinding. Syekh Malang Sumirang bergegas pamit sembari memberikan salam. Segera naiklah ia ke atas unggun di utara beringin.
Kurung, tak ketinggalan anjing yang ikut. Di belakangnya, setiba di atas embun lalu terjun ke dalam api. Dan sesampainya di tengahnya laki Syekh duduk bersila. Si anjing menghadap ke depan tak terjamah oleh api. Lalu Kishe memerintahkan anjingnya supaya kembali mengambil kertas, pena, dan tinta yang ditinggalkan di tempat duduknya, yang akan digunakan untuk menulis. Si anjing dengan cekatan kembali tiba di tempat semula lalu mengambil kertas yang ketinggalan serta pena, tinta. Sang anjing masuk lagi ke julangan api, turun membawa kertas dengan pena dan tinta. Dihaturkan ke gustinya. Malang Sumirang bersegera mulai menulis di tengah-tengah kobaran api. Sang pujangga menggambarkan Kishe Malang Sumirang dengan melonggarkan waktu dalam penuturannya dalam mana yang suci dapat mengubah wasiatnya. Gambaran ini merupakan suatu risalah atas syarat bagi ilmu. Kishe Malang Sumirang sudah nyata lahir batinnya. Keliputan Sanyata Wali Mulia Prabawa menjelma, diberi menang tukarkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Di bawah pikirannya tiada batas, jadi barang yang diinginkannya sempurna sampai hakikat rasa. Puncaknya ilmu dalam kemoksaan, tahu akhir ada, tiada tabuta akan asal dan tujuan. Bisa mati di dalam hidup dan hidup di dalam mati. Pengejauhan tahan kematian. Sangat sedikit yang memahami ucapan ini. Kalaulah ada lagi, tiada sungguh susah orang mengolah ilmu. Teramat repot, teramat rumit, teramat gawat, bahaya, teramat mengerikan. Sekali terpeleset, hancur. Sangat berbeda dengan yang sudah paham, lahir terus ke dalam batin. Rahasia larangan sejati yang sudah mengetahuinya sempurna di sini sana, bisa di dunia halus dan kasar. Sudah mencapai zaman keselamatan, dasar ilmunya sudah nyata. Lalu ditambahi dengan kematangan laku tapanya yang seperti itu memang tanpa tandingan. Sungguh tak boleh diinjak bayang-bayangnya. Jauh dari segala mara bahaya, ditopang dengan bekal hidup, penyahlah segala malah dan musibah dunia. Ilmu tanpa menjalani tapa, bagaikan arak kurang ragi. Maka dalam hidup ini wajiblah semua berguru, senantiasa berupaya memeluk ajaran guru supaya dia menanam ilmunya yang sejati, rasa yang terkunci dalam gedung yang rapat. Mustika embanan mustika, berlian embanan berlian, yang sepenuhnya sempurna, yang tepat menegarai, tiada kerja sia-sia. Sempurnanya kesempurnaan hidup, disesaknya desakannya pada guru setengah mati. Kalaulah tidak begitu, tak akan kamu dapatkan wejangan gurumu tentang ilmu sejati. Kalaulah kurang engkau menangis merengek, paling kamu akan diberi hanyalah ilmu yakni ilmu ukur hidup saja, bukan ilmu yang seksama, yang bodoh pengrasanya. Ilmu sejati begitulah ibaratnya. Ada seorang dungu dari gunung datang ke rumah pandai emas untuk membeli emas murni oleh sang pandai besi. Diberi logam kuningan yang palsu, tapi dia teramat girang. Si dungu olehnya menerima logam palsu. Dianggap kencana mulia perbandingan antara Malang Sumirang dan Nabi Ibrahim. Adapun Syekh Malang Sumirang yang ada di dalam api, enak dia menulis. Ditunggui anjing kecilnya, api berkobar sengit menjilat. Jilat menyala lama, namun dia tetaplah tentram seakan bernaung di kolam bening yang menyaksikan bagai tersambar gagak. Kisah simbolik ini memberi pelajaran yang berharga agar manusia tetap toleran. Aturan yang kaku dan keras akan cepat berbenturan dengan pihak lain. Sikap luas dan lentur disertai kebijaksanaan sangatlah diperlukan dalam